Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Selamat datang di kelas 6. Perkenalkan, ini Bu Dwi, wali kelas 6 tahun ini. Nah, anak-anakku semuanya, ini adalah video pembelajaran pertama kita. Hari ini kita mau belajar apa? Sebelum kita mengetahui kita mau belajar apa hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang macam-macam perkembangbiakan makhluk hidup. Kalian tahu tidak makhluk hidup itu ada apa aja? Makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah perkembangbiakan tumbuhan. Oke, kalian sudah siap? Kalau sudah siap, kita simak tayangan berikut. Materi hari ini adalah materi IPA tema 1, selamatkan makhluk hidup. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, kira-kira apa saja ya macam-macam dari perkembangbiakan tumbuhan? Yuk kita simak slide selanjutnya. Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara. Yang pertama yaitu berkembang biak secara generatif dan yang kedua berkembang biak secara vegetatif. Apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif adalah proses perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan atau penyerbukan pada bunga. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa proses penyerbukan atau perkawinan. Nah, pertama yang akan kita bahas adalah perkembangbiakan secara generatif. Sebelumnya sudah disebutkan bahwa proses penyerbukan itu terjadi pada bunga. Oleh karena itu, pertama-tama kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang bagian-bagian bunga. Bagian bunga pertama yang ditunjukkan oleh anak panah adalah tangkai bunga. Fungsi dari tangkai bunga yaitu menghubungkan antara bunga dengan batang. Bagian selanjutnya adalah dasar bunga. Dasar bunga adalah bagian ujung tangkai bunga yang agak membesar. Bagian yang ditunjukkan ketiga adalah bakal biji atau juga disebut bakal buah. Di dalam bakal biji terdapat sel ovum dan calon lembaga. Selanjutnya ada kelopak bunga. Apa fungsi dari kelopak bunga? Kelopak bunga berfungsi melindungi bunga ketika masih kuncup dari serangan hama dan serangga. Selanjutnya ada tangkai putik dan kepala putik. Kedua bagian ini disebut putik. Apa itu putik? Putik adalah alat perkembangbiakan betina pada bunga. Selanjutnya ada tangkai sari dan kepala sari. Bagian ini dinamakan benang sari. Apa itu benang sari? Benang sari adalah alat perkembangbiakan jantan pada bunga. Nah, nanti proses penyerbukan itu terjadi pada dua bagian ini, yaitu ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik. Bagian terakhir yang ditunjukkan adalah mahkota bunga.
Apa fungsi dari mahkota bunga? Mahkota bunga berfungsi untuk mempercantik tampilan dari bunga agar serangga tertarik dan dapat membantu proses penyerbukan. Nah, sekarang kita memasuki proses-proses perkembangbiakan secara generatif. Yang pertama adalah penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Jadi, perkembangbiakan generatif dimulai dari penyerbukan. Selanjutnya akan tumbuh buluh serbuk sari yang kemudian akan menuju ke ruang bakal biji. Di dalam ruang bakal biji akan terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik yang kemudian menghasilkan zigot. Zigot akan berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji kemudian akan berkembang menjadi biji dan bakal buah. Lalu akan berkembang menjadi daging buah. Lembaga dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Begitulah proses dari perkembangbiakan generatif. Nah, sekarang ada tumbuhan apa saja yang berkembang biak secara generatif? Yang pertama ada padi, ada mangga, dan durian. Masih banyak lagi tumbuhan selain ketiga yang ada pada tampilan ini yang berkembang biak secara generatif. Silahkan nanti kalian bisa mencari contoh yang lainnya. Selanjutnya, kita mulai membahas perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif sendiri dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami yaitu cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan dan secara alami. Sedangkan perkembangbiakan dengan vegetatif buatan itu juga tanpa melalui perkawinan tapi dengan bantuan manusia. Jadi kalau alami itu tidak ada bantuan dari manusia, kalau buatan itu dengan bantuan dari manusia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang macam-macam vegetatif alami. Yang pertama, membelah diri. Tumbuhan apa saja yang berkembang biak dengan membelah diri? Yaitu contohnya ada amoeba dan alga. Lalu vegetatif alami yang selanjutnya ada spora. Contoh tumbuhannya ada jamur dan tumbuhan paku. Yang ketiga ada stolon atau geragi. Contoh tumbuhannya ada stroberi dan rumput teki. Yang keempat ada rizoma atau akar tinggal. Contohnya ada tumbuhan jahe dan teman-temannya seperti kunyit. Lalu ada alang-alang. Yang kelima, tunas. Kalian pasti banyak melihat tumbuhan di sekitar kalian yang tumbuh dengan tunas. Contohnya pisang dan bambu. Yang keenam, tunas adventif daun. Contohnya ada cocor bebek dan bunga wijaya kusuma. Yang ketujuh, ada tunas adventif akar. Contohnya adalah pohon cemara dan sukun. Yang kedelapan, ada umbi lapis. Contoh tumbuhannya ada bawang merah dan bunga tulip. Yang kesembilan, ada umbi batang. Contohnya ada kentang dan ketela rambat. Kesepuluh, ada umbi akar. Contohnya lobak dan bunga dahlia. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang vegetatif buatan. Pada perkembangbiakan vegetatif buatan, yang pertama itu ada cangkok.
Nah, untuk tanaman yang bisa dicangkok, itu hanyalah tanaman yang memiliki kandung, seperti contohnya rambutan, jambu, dan mangga. Lalu yang kedua itu stek batang dan stek daun. Untuk perkembangbiakan stek batang, hanya dengan memotong batang induk lalu ditancapkan ke tanah. Nah, tumbuhan yang bisa dilakukan stek batang itu contohnya tanaman mawar, singkong, dan tebu. Untuk stek daun, perkembangbiakannya hanya dengan memotong daun lalu ditancapkan ke tanah. Contohnya ada cocor bebek, wijaya kusuma, dan sansevieria. Selanjutnya ada sambung atau enten. Dilakukan dengan menyambung batang bawah suatu tanaman yang memiliki perakaran yang kokoh dengan batang atas yang memiliki kualitas buah yang baik. Misalnya pada tanaman terong. Yang keempat ada tempel atau okulasi. Okulasi dilakukan dengan menempelkan mata tunas batang satu pohon ke pohon lainnya untuk mendapatkan kualitas tanaman yang baik. Misalnya pada tanaman rambutan, mangga, dan durian. Dan yang terakhir adalah merunduk. Merunduk dilakukan pada tanaman yang memiliki batang lentur dan memungkinkan untuk tumbuhnya akar pada batang yang dirundukkan. Contoh tanamannya ada tanaman apel, melati, dan alamanda. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah belajar apa saja? Tadi kita sudah belajar tentang berbagai macam cara perkembangbiakan tumbuhan. Nah, ada apa saja? Ada secara generatif dan juga vegetatif. Nah, semoga materi yang Bu Dwi sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk pembelajaran kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.